Tol Cikopo Palimanan atau Cipali justru menjadi primadona. Tol sepanjang 116,75 km ini diharapkan bisa membantu memecah arus kepadatan pemudik di jalur Pantura. Afiani Malik akan memaparkan panduan bagi Anda yang akan mudik melalui Tol Cipali. Silakan Afi. Ya, terima kasih Andini, dan benar sekali pemirsa, kita tahu bahwa Tol Cipali merupakan jalan tol yang saat ini menjadi primadona, menjadi pemberitaan jelang arus mudik ini. Nah, saya akan mengajak Anda untuk melihat apa saja yang harus diantisipasi di saat Anda melewati Tol Cipali yang merupakan jalan tol sepanjang 116,75 km yang menghubungkan daerah Cikopo, Purwakarta dengan Palimanan dan juga Cirebon. Sehingga jalan tol ini merupakan kelanjutan dari jalan tol Jakarta Cikampek yang menghubungkan dengan jalan tol Palimanan dan juga Kanci. Saya akan mengajak Anda untuk melihat di layar di tempat di belakang saya ini. Nah, ini adalah jalan tol Cipali lurus yang terbentang 116 km, 75 km ini terdapat 7 pintu tol, yaitu Simpang Susun, Cikopo, Kalijati, Subang, Cikedung, Kertajati, Sumberjaya, dan juga Palimanan. Seperti diprediksi sebelumnya, jalan tol Cipali ini menjadi primadona bagi pemudik sebab jalan tol ini memperpendek jarak tempuh sejauh 40 km jika melintasi jalur Pantura, atau bisa diprediksi memotong waktu tempuh Anda sekitar 1,5 hingga 2 jam. Nah, pembagian dari Tol Cipali ini juga yang mesti Anda antisipasi. Dari karakter jalannya, Tol Cipali sebenarnya cenderung lurus. Namun, untuk pembuatan jalannya mulai dari kilometer 77 hingga 110, yang pertama, betul sekali, ini menggunakan jalan Tol Cipali ini dibuat dengan bahan beton. Selanjutnya, Anda bisa lihat kilometer berikutnya dengan aspal hot mix hingga kilometer 160. Dan sisanya ini kembali dengan bahan beton. Dengan perbedaan material jalan ini, kami sarankan Anda untuk berhati-hati. Sebaiknya jangan lupa cek kondisi kendaraan Anda. Yang terpenting adalah mengecek kondisi ban Anda. Terdapat sejumlah hal yang harus diantisipasi dari kilometer 151 hingga 178, di mana memang di kilometer 151 hingga 178 ini sejak diresmikan oleh Presiden Joko Widodo tercatat sudah terjadi 58 kecelakaan lalu lintas termasuk hari ini, dengan total korban 12 orang meninggal dunia, 12 orang luka, dan juga 48 orang luka ringan. Menurut laporan yang kami terima, kondisi jalan yang agak berpasir perlu Anda antisipasi, serta juga efek jalan yang lurus membuat pengendara mudah kehilangan fokus saat berkendara di kilometer 161 hingga 178 ini. Jadi sebaiknya Anda menjaga jarak aman dan jangan mengebut melebihi batas kecepatan yang maksimal. Kemudian apalagi yang harus Anda antisipasi bagi Anda yang hendak melintasi di tol di ruas jalan ini? Pertama, ada kasus di mana beberapa hewan liar melintasi jalur Tol Cipali ini, seperti yang Anda lihat di sini. Ya, hewan menyeberang ini terjadi biasanya pada malam hari, karena kita tahu di sisi kanan dan kiri masih banyak perkebunan karet. Hewan liar ini biasanya menyeberang pada malam hari, jadi Anda juga harus mengantisipasi, karena juga tidak ditunjangnya jalan Tol Cipali ini dengan lampu penerangan yang memadai. Selain itu juga memang jalan tol yang lurus ini bisa membuyarkan tingkat kewaspadaan Anda. Jadi kami sarankan jika memang Anda merasa lelah, sebaiknya Anda beristirahat di rest area yang sudah disediakan. Kemudian bicara soal rest area, sedianya memang jalan tol Cikopo Palimanan ini dilengkapi dengan 8 tempat peristirahatan. Namun di arus mudik 2015 ini baru 4 rest area yang tersedia, yaitu di kilometer 86 arah Cirebon dan Jakarta. Kita juga akan lihat, kami akan mengajak Anda untuk melihat rest area seperti apa. Ini yang harus Anda antisipasi. Hewan yang menyeberang tadi sudah kita bahas, kemudian penerangan yang juga sangat minim, dan juga jalan yang lurus. Nah, ini fasilitas yang Anda bisa singgahi jika Anda merasa lelah atau kemudian memang ingin beristirahat, mengisi bahan bakar, atau melakukan ibadah, sholat. Kita akan lihat sejumlah rest area yang sudah disediakan, yaitu di kilometer 86 di 2 arah, yaitu arah Cirebon dan juga Jakarta, kilometer 102 arah Cirebon, di kilometer 130 arah Cirebon dan Jakarta, kilometer 166 arah Cirebon. Nah, di setiap rest area akan tersedia musola, tempat untuk makan, dan juga toilet bagi yang membutuhkan. Sementara SPBU akan tersedia hanya di tempat peristirahatan di kilometer 102 dan kilometer 166. Tapi ada kabar baik, di H-2 ada SPBU yang bisa digunakan, tepatnya di kilometer 164 arah Jakarta dan juga 166 arah Cirebon. Baik,
Bicara soal tarif, ini yang juga kemudian berbondong-bondong membuat Anda yang mudik menggunakan jalur tol Cipali ini, karena tarifnya memang mendapatkan diskon sebesar 25%. Semula memang pemerintah menetapkan tarif sebesar Rp96 untuk kendaraan golongan 1 dan seterusnya. Namun di masa mudik lebaran ini, tarif tol akan didiskon sebesar 25% dan Anda bisa melintasi tol Cipali dengan membayar sekitar Rp72.000 saja. Tentu disesuaikan juga dengan golongan kendaraan Anda. Dan saya akan kembali mengingatkan Anda, tarif akan kembali normal di H+5 Lebaran atau tepatnya pada tanggal 22 Juli mendatang. Baik, itu saja yang bisa kami informasikan. Tetap menjaga kewaspadaan, cek kembali kendaraan Anda sebelum Anda menempuh perjalanan yang jauh. Selamat mudik dan bertemu keluarga di kampung halaman tercinta. Silakan, Andini.